usulan ke Habib Husain Al-Idrus berkata, sahabat itu termasuk Sahibul Karomah, dan melihat dari silsilah gurunya ini gak ada yang tahu. Bahkan beliau menjelang wafat ini wasiat kepada tulabnya atau masyarakat yang terdekat, aku nanti kalau meninggal jangan dikebumikan, tapi buang ke laut. Itu Habib Husain Al-Idrus. Oleh karena itu akhirnya apa ya, sesuai dengan amanah wasiatnya, akhirnya dibuang ke laut, dibuang. Terus akhirnya apa ya, ngambang sampai ke laut. Terus setelah itu silam, nah setelah itu timbul tanah. Oleh karena itu masjid luar batang itu sampai lihat di bawahnya itu air laut. Itu keramatnya Habib Husain. Bahkan para habaib banyak yang cerita karena familinya Habib Farhat Al-Attas itu, kalau nggak salah Mbak Yunya, kalau nggak salah, saya diceritain langsung. Waktu itu punya anak sakit, kalau dokter sudah angkat tangan, bawa pulang aja ya. Itu nggak sadar berapa hari. Terus akhirnya beliau selain bengong, ya Habib Husain Al-Idrus, anak butuh syafaat, butuh ramah dari antum. Ini anak saya sakit, dokter tidak menerima. Akhirnya gak lama biiznillah langsung sadar. Banyak cerita-cerita yang terkait dengan Habib Husain Al-Idrus. Jadi kalau dilihat dari siapa gurunya, ini ada yang tahu. Jadi itu langsung dari Yaman, terus dakwah di Indonesia. Oleh karena itu Indonesia ini Masya Allah pejuangnya itu menduriati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang banyak itu Balawi. Balawi berarti dari Sayyidina Husain yang banyak. Bahkan kiai-kiai itu apa, seperti Lirboyo, terus lagi mana, itu sebenarnya ada minasada tapi ditutupi. Bahkan saya pernah melihat tulisan itu di Pondok Al-Fatih kalau nggak salah waktu itu. Jadi silsilahnya Mbak Abdul Karim itu Al-Husain, silsilahnya Mbak Mundir juga sama, itu banyak ditulis tangan, tapi itu tidak dibukukan, banyak. Nah ternyata saya lihat di Darian itu memang banyak habaib yang apa, yang kumul ditutupi. Jadi kalau wong anu ngarani Habib Jawa, jadi kehabibannya itu ditutupi. Oleh karena itu kita mau membuat ala semacam ini tidak lain apa, ini tabaruk. Dan kalau kita naikkan tanah Jawa atau Indonesia ini, tasawufnya para sunan. Melihat dari Brawijaya, insya Allah Brawijaya kelima itu isinya Hadati Mbah Ngampel. Terus putranya dididik Hasan Husain, dinamai Hasan Husain. Terus akhirnya satu diminta ayahnya Brawijaya kelima. Alasan saya sudah usia tua, kamu pulang. Terus yang satunya tidak mau pulang, memang sama
Sunan Ampel Al-Madkhon ini dikader memang. Alhamdulillah sampai mondok rampung terus disuruh dakwah. Bahkan beliau membuat kerajaan Islam pertama kali itu Fatahil Fatahillah. Nah, dalam mengembangkan sayap Brawijaya ini sampai kalau nggak salah daerah Malaysia termasuk Brunei itu masuk sebenarnya termasuk wilayah Brawijaya. Tapi secara de facto ini kita tidak punya. Tapi secara sejarah memang makanya Malaysia itu Sarawak sebagian itu kan diraba-raba ini sampai akhirnya memang kita tidak punya bukti. Tapi kalau sejarah era Majapahit Gajah Mada itu memang menyebar sampai ke sana. Nah ini semua dipandu oleh Mbah Sunan sampai ekspedisi ke Brawijaya sebelum Brawijaya kelima ini masuk Islam, seperti siapa itu Mbah Saifuddin Kubro itu kan dalam ekspedisi untuk apa? Ya dakwah. Tapi bukan Saifuddin Kubro yang dalam urutan setelah Syekh Ali Uraga dan seterusnya itu bukan. Syekh Ali Uraga itu bukan. Jadi ini di bawahnya kurun Mbah Sunan Ampel. Tapi sejarah dalam buku yang dikutip itu malah di atas Mbah Sunan Ampel. Itu dalam ekspedisi yang untuk dakwah. Nah inilah termasuk Indonesia. Oleh karena itu sampai pernah Cina mengirim delegasi si Peng atau siapa itu, terus tamu kok celutak, bang celutak. Ya ada pengatur tuan rumah. Akhirnya sama Kertanegara langsung dipotong telinganya, suruh pulang kan. Tamu kok celutak. Akhirnya Cina tidak terima, terus kirim pasukan tapi booking tentara Tartar atau itu Mongol, iya Mongol. Akhirnya masuk di wilayah Kalimantan. Ini kudanya itu sudah lah podo gendeng kudanya ditumpah itu malah degar-degar. Terus akhirnya pihak Majapahit tahu bahwa sudah masuk, langsung kirim pasukan 20.000 pasukan. Biidznillah akhirnya tentara Mongol itu terkenal sedunia. Tapi ternyata masuk Kalimantan itu sudah terjerat nanti dengan poro wali. Dan inilah termasuk sejarah Indonesia. Nah, sehingga generasi tidak paham. Jadi ini semua termasuk tasarruf Mbah Sunan. Tanpa jasa Mbah Sunan mungkin Indonesia itu tidak Islam, mayoritas tidak Islam. Nah ini ada rokaya minasabah. Bahkan awal Rasulullah dakwah untuk ke penjuru seluruh dunia, awal Sayyidina Ali Karamatullah disuruh silam langsung jebolan dari Jawa Barat, termasuk daerah mana itu Pamijahan. Setelah itu melihat kondisi keadaan Indonesia gimana, waktu itu belum ada Indonesia, akhirnya langsung kembali lagi diatur dengan Rasulullah SAW. Akhirnya berikut dalam beberapa dikirim sahabat lagi. Cuma ini sejarah dihapus oleh Belanda, terus ke Cina, terus kemana lagi. Dan ini termasuk kalau dari segmen Rasulullah SAW. Bahkan Indonesia ini waktu Allah mengkasyaf Abu Yazid Ahmad Ali Al-Maliki Al-Maghfurlah wa yarhamuh, itu ditanya
Rasulullah sama Abu Yusuf Muhammad min barak ya Rasulullah sinten wingi jenengan itu umat ini terus tak kembali Abu min dijawab Rasulullah Indonesia. Nah ini lah termasuk kampung Indonesia mengenai waktu Al-Fakir dan Abu Ya corong bagi Musa ada duit itu awal Yaman terus Indonesia terus baru Malaysia dan seterusnya. Jadi memang Masya Allah Indonesia. Nah makanya konco-konco termasuk yang ada tugas misalnya dari remas atau apa ini tolong ayo cancuk kaluan utamanya dibentengi awaknya ngangge wirid termasuk konco-konco keraton Masjid Al-Hikmah. Jadi wirid ini termasuk benteng. Bahkan Abunya sendiri orang Yaumiyah ini tak cerita nih supaya paham nek terima wiridane anu dan apa-apa sebab apa? Mungkin penara khusus yang ditunjuk kon wiridan misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil 11.000 ana sing 12.000 ana sing 7.000 niku durung selawate terus durung hizib-hizibe teng Syawarikul Anwar niku. Nah kemudian kebagian 12.000 hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah ini kayak begini dari sini lah termasuk benteng-benteng akhirat kebentengan kita. Nah contohnya wong sing kebentengan caranya musibah kena bala gak gampang goyah jadi anteng jadi caranya musibah dan itu gak bingung deh gak edek cara wayangan gak edek cara layangan karena angin gede gak edek tapi apa langsung balik ke Gusti Allah. Wah Gusti Allah ngersakne apa ini aku kok saben kesandungan. Nah ini. Nah terus sampean wiridan sing istiqomah iki gak paham dhewe. Termasuk apa? Kangge putrane jenengan, keluarga ini termasuk kebleberan. Kebleberan. Lah makane Lirboyo niki introdukseno waktu tahun 2003 sesuai kali wasiate Kiai Makhrus Yarham dikengken apa wiridan dalail kali jauh. Ini termasuk amr dari Lirboyo. Dan di luar itu termasuk sampai misalnya yaumnya setiap hari ini wiridan apa rotibul hadan apa, Masya Allah. Jadi rotib ini termasuk boleh dikata waktu awal timbulnya rotib ini Habib Al-Imam Al-Qutb Habib Abdullah bin Al-Haddad ini dimintai membuat aurat khusus sambil bendengi tarim, wabil khusus tarim Yaman. Sebab apa? Sebentar lagi ada serangan Zionis besar-besaran. Alhamdulillah akhirnya tembiku terpun rote di alumi arwati busyahir lil Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Alhamdulillah meskipun seperti Yaman terbelah menjadi dua, tapi khusus daerah Tarim ini selamat. Memang termasuk daerah wali, termasuk di Indonesia maupun ini nggak ada wali. Cuman akas yang ditutupi. Nek Tarim jelas kalau dia sampai di kubah-kubahnya itu jelas. Dan kita masuk apa? Kita secara nggak langsung pun ketimbalan jasa para beliau. Gimana? Masuk Rasulullah selama ini sampai minimal 1 hari 1 malam ojo luput wiridan selawat. Sebagai apa? Sebagai syukur kita na Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliaunya termasuk satu syafaat. Jadi kita begini, wis gak ono sing diandalno kejaba niku syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebab cara nyandalno amal nggih ngapunten, amal kadang ya seringkali madakul ilah kecampuran apa penyakit dari naudzubillah ya sombong rasa tunggalan. Iku wis gak bakalan Gusti Allah nrimo. Makane enten salah sing wali itu di lebone swarga terus ditanyeti. Awakmu tak lebone swarga iki krana apa? Jawabe wali sing jan nggih kula ahli sedekah Gusti, kula ahli qiyamul lail, kula ahli siyam juga. Aku lebone swarga awakmu iki gak iku, gak amalmu. Tapi gara-gara welas nang kucing cilik waktu perjalananmu ke Mesir nang Mekah dalam rangka umroh. Ono kucing cilik musim dingin katungan kau lebono jubahmu terus kucing iki merasa nyaman. Lah iki krono iki ya sepun awakmu tak lebono swarga. Berarti enggak krono amali ae. Sama amal napa sosok napa kecampuran ri lah ini lagi baharo. Mengenai sekarang harapannya ini ku syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kali ini ku semoga mawon kita termasuk buku umat sing dikangani kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinten niku insya Allah umat ajam dudu wong Arab tapi napa bacaane Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sebenarnya yang enggak bon, tiada Indonesia ini kan lagi. Muga-muga termasuk umat sing dikangeni kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai kali amanah ya boyo. Nek boleh ngedep banjir dan kita termasuk gini wow kan. Kalau ngedep banjir, ngedep banjir, ngedep banjir, ngedepannya kau ngaji gak kudu tapi gede corono misalnya masyarakat yang butuh abatasa dimulai abatasa ini sabatasa rampung kok akhirnya apa amai tasa'al nasa tunggalan masih ngonton terus dibaca nih utawi iku lama niki perintahnya napa masyayikhina termasuk Abu Sa'id Muhammad Mughani Abu yang itu abnae niki mboten pareng nang Mekah bolak-balik nggawa jamaah. Paham ya? Nang Mekah nggawa jamaah bolak-balik. Dadi niki termasuk apa? Enten salah siji tulak niku teng Mekah mriku ditangeti kali Abu ya. Mal jamaah nah, aku yang berbentuk salaman. Masalah apa? Terus aku nari ini bolak-balik itu loh. Ngajimu kapan? Coba bahasanya ngotot. Bah. Jadi ini nggak pun kalau kanjur istilah nyindir utawa anu kiai sing bolak-balik itu yang ada nyindir ngotot. Ini kalau cerita Abu ya. Sebab apa? Toreko sing paling dhuwur ngene iku taklimu tak. Berarti kita salimul fadhala tebukan ana toreko toreko musli ilallah syariatun torekotun wa haqiqatun. Jadi dalam menuju Gusti Allah niku enten napa tiga syariat toreko haqiqat. Syariat niku napa maca Nabi sallallahu alaihi wasallam lan sabilungalane niku syariat. Toreko napa? Toreko durukun niku. Jadi pertama niku mulang kali ngaji. Nomor kali khidmah aladin laladangan ahli agama. Cara kiai dikhidmati utawa santri khidmat kiai utawa tang habaib misalnya. Nah, makanya teng abuyan itu mboten enten lari sing nganggur ketekur mboten enten. Sedowa teh khidmat. Cara sing asalan nulis iso nulis tulisannya saya maksudnya. Itu kayak nulis.
Cara piyambake niku duwe bidang nyopir, nggih kan nyopiri asal kon golek sih. Terus sing cara dheweke niku teng dae rada dempal macule rasa, dikene wadi teng sawah. Putune sing anu. Lah, kula bagian apa? Kula dikene napa jogo iyale abunya. Dadi haris. Dadi cara blonjo kula. Ya. Ya alhamdulillah kita dadi haris 10 bulan. Lah ya alhamdulillah semoga iki termasuk apa dadi asbab diridhoi para guru termasuk abuya. Allahumma amin. Wis intine kita lagi iki yang jelas pertama niku merasa kita niku tinggal jasai pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan warasatul anbiya sampai para guru kita. Mengane insyaallah nek cara ningali Nabi sallallahu alaihi cara kita niku ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam ya Nabi sallallahu alaika niki dijawab oleh Rasulullah. Sakit ditinggal itu salam alhamdulillah. Jadi maka nih kalau guyon, ya terus kayak toto kromo. Masalahnya apa? Jawab Rasulullah. Cuma kita benar. Bahkan Nabi Adam dikurang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah majlisan dirawi Rasulullah, insya Allah niku makam mustajabah. Seperti ini kemauan semoga manfaat ya kirana ngapunten untuk doa kula aturian Habib Mukhlis kami kula kita sholatul mustaqim wa bila tawfiq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هدي النبي الكريم وآله الطاهرين وأصحابه السابقين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته